nu bodila lo binte nula nula lo payangga wa umaduta la uti olehmu. Hai, saya Kinanti. Dengarkan terus Radio Poliama Top FM. Makin asik musiknya. 104,2 Poliama Top FM. Poliama Top FM. Lo bale mai ulangi Ti Mahaya, dan saat ini Ti Mahaya sudah bersama-sama dengan Dr. A.R. Muhammad SPPD Finasim dalam program Bersua, berbagi sehat untuk semua. Dalam bincang-bincang seputar kesehatan, program ini terselenggara kerjasama Klinik Utama Mira Sahati Kota Gorontalo dan Radio Poliama. Dan yang ingin bergabung, berbincang-bincang bersama Dr. A.R. Muhammad SPPD Finasim terkait dengan kesehatan, silakan di layanan telepon dan juga layanan SMS. Tapi Ti Mahaya akan menyapa dulu Ti Dok. Assalamualaikum, salam sehat Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ti Mahaya. Alhamdulillah lagi. Setiap bertemu dengan Ti Doi voltase turun. Voltase turun tidak 100% Dok. Itu ya protes ya lo pendengar. Para mitra ini Bersua, nanti ada Ti Dokter Ti Mahaya masih siaran. Nah, sehat Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puasa keberapa ya? 12? Puasa ke-12. Alhamdulillah. Tidak terasa. Tidak terasa, kurang 18 hari. 18 hari lebaran. Oke, dan tentunya untuk bincang-bincang seputar kesehatan di pagi hari ini Dok, tema atau pembahasan kita tetap berputar pada si COVID-19. Apalagi saat ini untuk pemberian vaksin tentunya masih terus disosialisasikan di berbagai kalangan dokter. Nah, tentunya untuk para mitra juga yang ingin berdialog seputar kesehatan saat puasa juga boleh. Kira-kira tamu indumai mamu alim buka jamu alipoli wit. Kan sedang puasa numah dupo. Oke Dok, di pagi hari ini silakan untuk pengantar di saat ini, terutama untuk vaksinasi ini Dok, saat bulan puasa. Karena biasa vaksinasi di hari normal tentunya berbeda dengan saat kita berpuasa, apalagi kalau timbul reaksi lapar, ngantuk dan lain sebagainya. Tuh dulu Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk mitra Poliama yang sempat memantau siaran Bersua pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita bersua lagi di hari ini dengan topik tentunya masih berkisar tentang si COVID-19. Ada yang tanya, Dok, ya apa 19 terus? 21 ini. Kenapa tidak ganti COVID-21? Jangan, semua panjang umur di COVID. Ya, itu dia. Nah, banyak isu-isu yang menarik tentang COVID-19, dan isu terakhir ini tentang dilarang mudik. Ya. Ini memang jadi kontroversi, atau bukan kontroversi sih, banyak diperbincangkan. Iya. Tentunya dari masing-masing melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Semua berpendapat. Iya, berpendapat. Tapi intinya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Iya. Karena dari data yang ada beberapa kali liburan panjang, ternyata terjadi peningkatan kasus pada saat-saat liburan. Iya. Sehingga pemerintah mengambil langkah total menutup pintu-pintu masuk keluar perbatasan. Iya. Tapi pintu tikus belum tentu. Banyak juga jalan-jalan tikus yang sulit untuk ditutup. Insya Allah ini akan dimaksimalkan juga Dok.
Iya. Kalau untuk masuk ke Gorontalo kan cuma ada 4 pintu masuk besar ya. Untuk darat. Perbatasan, ya untuk darat. Hatinggola, Buol, Pohuat, Popayato, sama Bolsel. Bolsel ya. Nah, bagaimana kalau orang masuk misalnya dari Bolsel dia naik perahu, naik jalan tikus melalui laut. Jalan tikus berenang lewat laut. Macam-macam cara orang bisa bikin kan. Saya. Mungkin sementara pengantar dari saya bisa kita diskusikan segala macam info yang belum jelas tentang COVID-19. Ya, to dulu, tahila mau gabung ya Mai. Itulah pengantar dari Dr. A.R. Mohamad SPP Devinasim, tim Haya terima di line telepon. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yo, jangan Anto. Salam sehat, Po Ol. Oh, salam sehat. Pak Anto. Pak Anto di Bunggalo. Oh, di Bunggalo Talaga Jaya. To dulu Pak Anto. Iya. Iya, Pak Dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, waktu mau hindu Pak Dok. Ada pernah saya baca di beberapa berita di media sosial Ya. bahwa untuk pemakaian masker yang jangka panjang mempengaruhi umur kita. Kira-kira butuh pencerahannya itu. Berapa lama panjangnya? Selama masih ada pandemi itu. Dok, itu di Apa efeknya? 1 tahun katanya, 1 tahun lebih katanya akan berdampak pada penyakit pernapasan. Apakah itu betul? Nah. Makanya saya mau tanya sama Pak Dok. Tunggu, jangan ditutup ya. Pak Anto, Ya. kan COVID baru setahun, bagaimana dia penelitian sudah 1 tahun lebih? Iya kan? Iya. Ini kan Iya. COVID-nya baru 1 tahun 1 bulan. Bagaimana penelitian efek jangka panjang dia sudah teliti? Dari jenis penelitiannya kan sudah bisa kita pertanyakan. Iya. Ya kan? Iya. Jadi langsung terjawab ya. Iya. Jadi jelas saya belum pernah membaca itu karena dari sisi waktu penelitiannya kan harus jangka panjang. Berapa tahun? Ini COVID-nya kan baru berulang tahun pertama. Baru berulang tahun pertama bulan kemarin untuk Gorontalo. Kemudian dari definisi jangka panjang itu kita kan tidak setiap panjang 24 jam pakai masker kan. Kalau di rumah kan biasanya kita lepas. Nah, harus jelas dulu metode penelitiannya, terutama waktu tadi. Iya. Jangka panjang Mungkin dimaksudin jangka apa? panjang yang dimaksud pakai terus si open metuluhu pakai masker. Yang kedua ini kan baru setahun. Iya. Tadi bilang jangka panjang lebih dari setahun. Iya. Jadi harus dipertanyakan anunya. Metodologi. Mungkin masuk di hoax ini. Iya. Oke, makasih Pak Anto ya. Yo, makasih Pak Dok. Ya, Mahaya. Saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu seperti ini yang tentunya Ya. harus dipatahkan. Harus Apalagi masyarakat mendengar, membaca, langsung mengkonsumsi dengan mentah tanpa Dilepas dimasak masker. dulu. Dilepas masker. Iya. Oke, line telepon lagi Dok. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya dari Bualemo. Tuh dulu Dari Payah siapa? ya, Payah Payah ya, ya. Bualemo. Ayahnya Bualemo. Di Bualemo di mana ini? Selamat pagi Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bualemo di Waalaikumsalam desa apa warahmatullahi Ti Payah ya? Saya di Wonosari. Oh, Wonosari. Saya. Tuh dulu Payah ya. Ya, menyikapi apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, berbagai macam info yang diperbincangkan dan mengundang kontroversi Iya. dari seluruh masyarakat. Dan bukan hanya masyarakat yang ada di Gorontalo, ini se-Indonesia. Terkait dengan penyebaran virus yang sekarang melanda negeri ini, dan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan yang penuh dengan
silaturahmi antar keluarga dekat dan yang jauh. Ya. Iya. Terkait dengan penyebaran virus ini dan apa yang jadi upaya pemerintah maklumat Presiden lewat Kapolri menutup semua pintu-pintu masuk, pintu-pintu penghubung antara kota, kabupaten, dan provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa nanti sekarang kok ditutup? Ditutup total. Sementara upaya pemerintah ini, kami masyarakat menyadari upaya pemerintah yang ada di Indonesia, lebih khusus yang ada di Provinsi Gorontalo, tentang pencegahan penyebaran virus yang ada. Ini sangat kami ucapkan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo. Adanya vaksin yang kemarin ada swab rapid dan lain sebagainya, sekarang berujung di vaksin. Info yang awal begitu vaksin masuk di Indonesia katanya untuk mengangkat kekebalan tubuh manusia ketika kalaupun ada penyebaran virus. Rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo sudah hampir semua tervaksin. Loh, kok masih dijaga dengan virus yang ada? Sementara hanya perbatasan yang dijaga, kenapa nanti di bulan suci Ramadan itu ditutup secara total? Kemarin saja yang lewat udara, laut, dan lain sebagainya, itu masih tetap ada. Nanti di bulan suci Ramadan ini kenapa kok ditutup secara total? Bagaimana keluarga kami yang ada di jauh sana, yang sifatnya untuk membangun silaturahim, bermaaf-maafan nanti akan di bulan di hari Lebaran nanti. Kira-kira muali secara virtual. Iya. Oke. Jadi ini harapan masalahnya. Dan mohon Pak Dokter yang sifatnya hanya hadir di sini bisa menjelaskan sebagaimana sedetail mungkin vaksin ini, karena vaksin ini ada beberapa yang sifatnya ketika divaksin panas. Ada yang panas dingin. Ada yang kayak lumpuh. Nah, vaksin ini yang bagaimana modelnya sampai bisa mencegah virus yang ada. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Yahya. Semangat, masih pagi kan, jadi Pak Yahya harus semangat. Oke, kita terima lagi penelpon satu, Dok. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandor Pasisaki. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak Dokter. Michael Patak. Saya. Pasisaki, Pak Dok. Mahayali. Halo, saya Pasisa. Ya, mau buta melalui ini Bapak NTB itu. Pak Yahya. Ya. Pertanyakan tentang itu. Nah, pemerintah berusaha untuk yang terbaik pada masyarakat. Walau tolong. Saya. Nanti di pelarangan kan tidak harus ditangkap, mau dicegah. Tinggal itu hilang waktu saya kan gitu deh. Nah, makanya jalan harus tolong kembali kepada kita, bagaimana kita mendukung pemerintah atau kita mau bertentangan dengan pemerintah. Ya mungkin hal-hal ini kan perlu pertanyakan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu demi kebaikan untuk semua, bukan untuk kelompok golongan dan lain-lain, untuk semua masyarakat. Nah, ini yang harus kita dukung ini. Masalah silaturahmi apa boleh-boleh saja, banyak apa ya. Cuman kalau saya sangat mendukung apa yang dianjurkan pemerintah. Nah, saya bukan mempertentangkan apa-apa, cuma saya mendukung pemerintah dan yang dari dinas-dinas kesehatan maupun dari ahli-ahli kesehatan itu. Karena itu kan memang sudah pakar-pakar ini yang menentukan, jadi kita harus ikuti, kita jalankan, terbebas dari
corona ini. Saya. Yang sampai macam di India sekarang ya, Iya. sangat luar biasa. Nah, tsunami. Langsung. Di India itu sangat luar biasa yang terjadi ini. Ya, 3.000. Makanya ini yang harus dijaga. Iya. Oke. Ya itu dulu Pak Dokter. Iya. Terima Saya Pak kasih. Sisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Sisa. Oke, silakan. Gelitik pertanyaan dari Pak Yahya, kenapa nanti sekarang? Coba kita kilas balik dulu pada awal-awal COVID itu kan sekitar bulan-bulan April, Maret, pertengahan tahun lalu lah, iya, ya. Iya. Itu kan ada istilah PSBB 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya. Itu kan penutupan total sama seperti yang akan dilaksanakan sekarang hari Senin kalau tidak salah. Saya. Nah, itu sama. Jadi dulu ditutup dari awal, orang juga keberatan. Iya. Iya kan? Pro kontra pasti. Iya. Tanpa melihat libur dan tidak libur sebenarnya Iya. waktu itu. Kalau tidak salah PSBB untuk provinsi itu sampai 4 atau 5. Iya, ada PSBB periode. lanjutan. Iya. Nah, itu kan orang protes juga. Iya. Kenapa sudah ditutup sepanjang masa? Meskipun ditutup tetap membludak. Iya. Sekarang ditutup hanya pada puncak-puncak mobilitas penduduk yang kebetulan sekarang adalah menjelang Lebaran, Iya. yang oleh hampir sebagian budaya kita di Indonesia ini budaya mudik atau festival mudik kalau saya Kalau boleh difestivalkan. Iya, memang. Nah, ini memang itu tadi kita melihat dari sisi positifnya, karena memang dari angka statistik yang ada bahwa terjadi peningkatan kasus itu justru pada liburan. Iya. Nah, liburan kan tidak mungkin orang datang berlibur kemudian hanya tinggal dalam rumah. Iya. Pasti berjalan-jalan. Nah, tentunya ini yang dicegah. Bukan hanya Ramadan saja, Dok. Kemarin Ya. akhir tahun juga Ya, berlebaran. pada posisi-posisi liburan Iya, itu liburan panjang. selalu ada terjadi peningkatan kasus. Nah, Iya. dari itu pemerintah mengambil satu kebijakan untuk pada liburan harus diperketat. Iya. Nah, tentunya tidak semua, tentu ada kebijakan-kebijakan khusus, misalnya orang kedukaan itu Iya. kan masih diloloskan. Ada syarat-syaratnya. Memang pendapat pribadi saya, memang ini tidak apa namanya ya, kalau saya sepanjang masa saja dibikin perketat dengan catatan mau lewat udara, laut, darat tetap harus rapid test antigen Ya. atau genos yang sekarang. Nah, itu mungkin lebih efektif, jadi tidak terkesan hanya waktu-waktu tertentu. Iya. Kenapa tidak sepanjang masa, Iya. sepanjang waktu yang Itu yang mungkin menjadi Iya. ini tadi sama Pak Yahya. harusnya begitu, Iya. idealnya. Jadi silakan masuk, tapi harus menunjukkan surat hasil rapid test antigen. Iya. Di Gitu. setiap perbatasan. Iya. Itu dari Pak Yahya. Iya. Kemudian mengenai vaksin, Pak Yahya. Jadi vaksin ini adalah satu upaya untuk membangun daya tahan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tidak tidak mengabaikan protokol kesehatan. Jadi vaksin itu hanya upaya, dan keberhasilan vaksin itu ditentukan oleh vaksin itu sendiri, efektivitas itu sudah teruji. Kemudian tergantung daya tahan kita juga untuk begitu disuntik apakah tubuh kita memproduksi antibodi atau istilahnya saya peluru kita untuk melawan kuman, Ya, virus. Nah, tergantung juga jumlah virusnya yang masuk. Misalnya kita hanya punya terbentuk
10 peluru yang masuk 100 kalah kan gitu. Nah, jadi protokol kesehatan tetap jalan. Jadi vaksin itu hanya menambah daya tahan tubuh kita. Iya. Tetapi tergantung juga individual masing-masing. Iya. Jadi tidak, vaksin itu bukan segala-galanya. Iya. Apalagi sekarang kan bisa saya koreksi, jumlah yang divaksin itu masih sangat kecil di Indonesia. Iya. Ya kalau tidak salah mungkin baru belum sampai 20%. Ini kan masih sementara berlangsung. Iya. Nah, memang banyak produk vaksin yang beredar, tentunya ada yang berefek samping, kemudian ada yang aman-aman saja. Memang yang berefek samping ini cepat sekali terekspos. Iya. Artinya dari 100 orang yang disuntik, ada 1 orang yang mengalami panas tinggi misalnya, itu yang keluar di media massa. Tapi yang 99 orang ini kan tidak diberitakan. Yang tidak ada efek sampingnya apa-apa tidak diberitakan. Jadi begitulah. Iya. Intinya vaksin sudah melalui uji coba, uji klinis dan seterusnya dianggap, karena persyaratan vaksin itu pertama aman ya, harus efektif dan halal. Jadi minimal 3 itu yang harus dipenuhi. Ditanyakan juga tadi jenis vaksin apa kira-kira yang aman itu, Dok? Yang sudah keluar ya aman semua. Oh iya. Memang pada akhir-akhir ini ada dari AstraZeneca, itu ada banyak menimbulkan efek samping sehingga di stop untuk sementara sambil menunggu rekomendasi yang baru. Kalau tidak salah begitu. Nah, yang susahnya yang Sinovac yang awal stoknya semakin menipis. Iya. Nah, dari syarat vaksin kan biar 2 kali. Iya. Jadi tidak bisa divaksin misalnya pertama dengan merek A, dilanjutkan dengan merek B. Itu tidak bisa, harus sama. Iya. Harus sama. Sehingga ini memang butuh perjuangan untuk mendapatkan vaksin, karena seluruh dunia ini perlu, bukan cuma Indonesia. Bukan cuma di Gorontalo. Mungkin sementara itu Pak Yahya ya. Jadi memang kita perlu menyikapi secara bijak dan melihat dari seluruh sudut pandang. Boleh kita berkiblat ke negara Arab Saudi. Iya. Arab Saudi kan tempat kita umroh, tempat kita haji. Nah, kenapa ditutup? Sekarang kan hanya beberapa negara yang diizinkan. Indonesia belum termasuk. Iya. Nah, itu. Karena kasusnya itu kan bukan karena diskriminasi, karena memang kasus kita dianggap masih tinggi. Iya, tinggi. Gitu. Jadi ini ke negara Arab Saudi saja begitu ketat. Iya. Jika kita hubungkan dengan kita proses keagamaan jadi di Arab Saudi sendiri yang kita menjadi kiblat daripada umat muslim. Kita mau berhaji saja sampai sekarang masih tanda tanya, bisa atau tidak. Untuk tahun ini umroh saja baru dibuka kemarin, ternyata Indonesia tidak bisa masuk, dalam list negara yang bisa jadi masuk. Kita harus melihat skop lokal, nasional, dan internasional. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini, Dok, sholat tarawih di masjid itu diperbolehkan dengan tetap memperhatikan prokes. Nah, ini kan saya hampir setiap malam itu sholat di salah satu masjid terbesar. Memang betul jaraknya sudah teratur bagus. Cuma kalau saya hitung-hitung, orang pakai masker itu yang tidak pakai masker itu masih cukup banyak, sekitar 30-40%. Iya. Memang jaraknya sudah diatur. Tapi saya lihat kiri kanan dihitung, ini baru 60% yang pakai masker. Tentu ini jadi perhatian kepada kita semua untuk lebih ketat, karena di masjid yang besar itu kan banyak orang. Iya. Memang dari sisi jarak sudah oke, tapi dari sisi maskernya yang masih perlu perhatian khusus. Iya. Kemudian dari Pak
Faisal. Salam sehat untuk Pak Faisal. Semoga insya Allah Di Pasisa. Pasisa ya? Ya. Pasisa sehat walafiat. Beliau tidak banyak berkomentar, hanya mendukung program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah tentang aturan mudik. Iya. Ya. Tidak ada pertanyaan khusus ya dari Pasisa. Tidak ada pertanyaan khusus Jadi dari memang Pasisa. begitu Pasisa, pemerintah itu intinya ingin melindungi seluruh warga negara Indonesia. Iya. Ya, kan? Jadi dibuat aturan yang tentunya aturan pasti ada kelemahannya. Saya. Itu yang saya beri masukan tadi. Ada baiknya mau darat, udara, laut, Jalur itu, tikus. jalur tikus semua bepergian dengan surat keterangan negatif pemeriksaan rapid test antigen. Silakan masuk tapi mana suratnya? Gitu. Iya. Sehingga lebih leluasa orang bergerak tapi dengan protokol kesehatan. Iya. Ya. Jadi tidak terkesan nanti hari-hari libur baru diperketat. Iya. Ya kan? Supaya Kesan tidak ini kan menjadi protes sebagian masyarakat. Kenapa nanti sekarang? Termasuk Pak Yahya tadi. Iya. Ini ada betulnya. Kalau dari Pak Dokter kan kesehatan menginginkan Setiap bahwa ini waktu. setiap waktu. Bukan setiap saat. Karena pribadi sebagai seorang Iya. pakar kesehatan seperti itu. Kalau saya sih menyarankan begini. Iya. Oke. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah provinsi Ya. juga sehingga hanya di waktu-waktu libur panjang saja ini. Oke, silakan yang ingin bergabung di layanan telepon. Tim Haya buka kembali kesempatan 0852 9880 7553. Dan tadi Dok ditanyakan juga efek samping dari vaksin. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu ini Dok, vaksin di bulan Ramadan ternyata ada. Kemarin saya cek itu ada beberapa vaskes juga yang melakukan vaksin. Kira-kira itu tidak memang diperbolehkan atau bagaimana Dok? Apa beda pemberian vaksin di bulan-bulan normal dengan saat kita berpuasa Dok? Ya, terima kasih. Pertama dari sisi keagamaan dulu. Kan sudah ada fatwa MUI bahwa vaksin di bulan Ramadan itu tidak melanggar atau diperbolehkan secara agama Islam khususnya. Jadi itu tidak masalah. Untuk kesehatan, apalagi tidak ada masalah. Cuma memang dianjurkan sebaiknya pada pagi siang hari saja atau hari kerja. Memang yang terkendala tadi kalau ada efek samping ya mau tidak mau kan harus misalnya jadi panas, ya terpaksa harus minum obat ya batal puasanya. Tapi itu kan kejadian yang jarang terjadi, tidak umum. Ya, jadi seperti biasa sebenarnya, tidak ada masalah. Memang yang sering dipertanyakan dari sisi puasanya. Ya, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia kan sudah mengeluarkan fatwa diperbolehkan untuk vaksin saat puasa. Jadi tidak apa-apa ya Dok ya, tapi kalau ada yang efek seperti yang tadi, pastinya minum obat batal. Oke, lain telepon. Halo. Halo. Oke, terputus, bisa dicoba kembali sambil menantikan yang di lain telepon. Kita break dulu Dok. Iya. Balai Mai ulangi Tim Haya bersama Dr. A.R. Mohamad SPPD Finasim, dan 8 menit lagi waktu dialog akan segera habis. Dan Tim Haya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan SMS 085298807552. Assalamualaikum Pak Dokter, kenapa anak saya setiap kali habis berbuka puasa dia selalu batuk sekali? Anak saya umur 11 tahun Dok. Dan pertanyaan yang kedua, saya cuma mau tanya, kalau gejala lambung itu bagaimana DP reaksi dari Papa Zahra di Lupoyo? Oke Dok, 2 pertanyaan dulu.
Terima kasih. Dari siapa yang pertama? Anak berbatuk-batuk tidak bernama. Tidak bernama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Salam sehat untuk penanya. Anak 11 tahun setiap berbuka batuk-batuk. Batuk sekali pas mau berbuka. Tentu ini perlu ditelusuri apakah jenis makanannya dulu, ya kan? Ada mungkin yang merangsang batuk, apa namanya? Iya, yang manis-manis itu kan kadang-kadang merangsang batuk. Iya. Nah, mungkin didahului dulu dengan makan makanan yang atau terutama air putih. Iya, air putih. Putih, baru pelan-pelan. Mungkin ini sudah kebanyakan makan pasti batuk. Pasti batuk. Jadi banyak hal yang harus diperjelas ini. Iya. Nah, coba didahului dengan minum air putih setengah gelas, 1 gelas, baru minum teh. Kalau anak 11 tahun pasti teh, tidak minum atau susu. Iya. Tidak minum kopi. Pasti minum teh. Iya. Jadi mungkin diatur jarak makanan awalnya apa, kemudian lanjutannya. Jangan terlalu banyak makan sampai terbatuk-batuk. ya puasa anak-anak kan? Iya, biasa kalau anak-anak melihat semua makanan masuk. Sampai orang bilang tiliupo. Orang Gorontalo bilang semua tiliupo. Oke. Kemudian yang kedua, gejala lambung itu bagaimana dia bereaksi ya? Nah, ini berhubungan dengan buka puasa juga ini sebenarnya. Jadi memang selama kurang lebih 12 jam ya. 14 jam itu kan perut kita kosong. Jadi perut lagi istirahat, begitu tiba-tiba diisi segala macam makanan masuk, tentunya ini membuat si lambung menderita. menderita dan kaget. Karena dia bilang, wih, enak sekali kita 14 jam tidak bekerja maksimal. Sekarang baru setengah jam sudah penuh. Jadi kira-kira begitu. Kalau dia bisa bersuara, bersuaranya itu dia sakit, dia rasa nyeri, rasa kemung, itu suara protes lambung terhadap protes lambung itu kalau dia kan Mahilamoto muntah itu protes. Protes tubuh kita, khususnya lambung. Kalau kita tidak secara bertahap untuk mengisinya. Sudah semua ada mau bubur ayam, cookies, apalagi sambung nasi, pilih sodu. Jadi enak protes lambung itu berupa tadi nyeri, sampai muntah-muntah gitu. Jadi begitu Papa Zahra mau sholat maghrib, so malas, tumpah. Sholat tarawih apalagi jadi malas. Itu Pak Zahra ya. Itu adalah gejala lambung yang jadi lambung puasa. Protes itu lambung protes juga itu Pak Zahra. Oke, kita terima penelpon dok. Ya. Halo. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin Ibu Asni. Ya, kedua lo Ibu Asni. Bukan, saya tahu ini acara COVID, tapi saya mau menanyakan sama Pak Dok mengenai KB itu mana yang paling aman, KB, Pak Dok? Ilolipata ini Ibu Asni. Atau Sifral, karena semua. Halo Ibu Asni. Ibu Asni, tunggu mota berarti tidak aku bisa. Ibu Asni mau pakai KB apa? Jati Ibu Asni ICT anak. Jadi anak umurnya sudah 40 tahun. Makanya saya menanyakan itu mau dioperasi. Dia suruh operasi, tidak melahirkan, cuma dia suruh beda. Saya tanya itu
mau diikat atau sipral mana yang aman, karena semua KB itu sudah dicoba, tidak ada yang cocok, kurang yang 2 itu yang saya tanyakan Pak Dok. Anaknya sudah berapa? Umur 40 tahun. Tidak, bukan. Anaknya yang hamil. Yang hamil anaknya sudah 40 berapa? tahun, Dok. 40 tahun. Bukan, sudah punya anak Anak berapa? 6. Iya. Sudah ada anak 6. Mungkin yang masih ada rencana mau tambah. Mas hati-hati dong bodoh. Melahirkan bulan Mei. Mungkin pasiennya Pak Dok juga dia anak yang hari. Yang diamputasi dia anak cuma meninggal itu yang tua. Baru ini anak yang ke-6 dari yang tua itu. 6 dengan yang mati. Yang hidup? Yang hidup berapa? Hidup 5. Itu kalau ke-6. Semua tambah 1 berarti 6 lagi. Iya. Ini kemarin dulu suruh periksa sama di kota, perkiraan dokter itu tanggal 8 Mei. Saya. Makanya saya itu mau tanya sama Pak Dok, mau diikat atau pasang sipra, sekalian kan mau dioperasi. Saya terima kasih. Aman, saya Ibu Asni. Makasih Bu Asni ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini juga ada pertanyaan terakhir dari netizen. Dok, saya baru divaksin COVID-19 kedua kemarin. Sampai sekarang perasaan badan saya lemas, suka tidur, suka makan padahal lagi puasa. Nah, itu dia. Oke, yang ini yang dari Ibu Anu dulu. Ibu Asni dulu. Ibu Asni. Oke, terima kasih Ibu. Salam sehat untuk Ibu dan seluruh keluarganya. Insya Allah semua dalam keadaan sehat. Ya. Memang pertanyaan ini lebih mengarah ke dokter ahli kandungan, tapi coba saya mencoba menjawabnya. Jadi pertama anaknya sudah ke-6 ya. Ke-7 ini. Oh, ke-7. Iya. Selalu kan meninggal. Iya, kemudian sudah umur 40 tahun. Jadi yang sepengetahuan saya yang umur begini dengan kehamilan yang sudah banyak begini berisiko untuk melahirkan. Ya. Jadi kemungkinan kalau ada sesuatu ini akan dioperasi. Ya. Nah, kalau sudah 40 begini biasanya dokter menawarkan untuk ikat kandungan. Iya, operasi steril. Iya. Ikat kandungan. Tidak ada lagi pakai spiral KB. Itu kan cuma alat kontrasepsi sementara. Ya. Harus yang permanen ikat kandungan ya. Yang lebih permanen angkat kandungan. Ya. Jadi mungkin Ibu Asni ya tadi mungkin saya memperkirakan akan ditawarkan metode KB yang ikat kandungan. Ikat kandungan ya. Karena usia juga kan. Ya. Jadi karena sudah umur 40 ya, baru anaknya sudah melahirkan ke-6 ini. Iya. Tentunya itu jadi sangat dipertimbangkan, kemungkinan besar dokter akan menawarkan untuk mengikat kandungan atau KB yang permanen. Kemudian tadi vaksin COVID yang kedua sampai sekarang perasaan badan saya lemas, suka tidur, suka makan padahal lagi puasa. Tantangan di bulan puasa. Jadi ujian. Memang beberapa orang yang sudah divaksin, salah satu efek samping yang positif sebenarnya jadi kuat makan. Iya. Cuma kendalanya ini kan lagi puasa. Lagi puasa. Jadi bersabarlah, ini ujian. Ibu siapa tadi? Ibu Yati Abjul. Ibu Yati, ini ujian untuk Ibu untuk menahan lapar di saat pasca vaksin di bulan puasa. Oke, Dok. Sudah waktu ini jadi kita ke closing statement. Jadi terima kasih atas seluruh pertanyaan. Insya Allah pertanyaan ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua, berbagi sehat untuk kita semua, berbagi pengetahuan sehat untuk kita semua, sehingga kita menjalankan khususnya pada bulan puasa ini dengan sehat walafiat. Amin. Oke, terima kasih Dok untuk waktunya di hari ini.
sudah bersama-sama di program Bersua Berbagi Sehat untuk Semua. Tentunya program ini terselenggara kerjasama atas Klinik Utama Mirasati Kota Gorontalo bersama Radio Poliama. Insya Allah kita bisa bersua lagi di pekan-pekan selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.